Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu Islam pada masa Rasulullah. Perkembangan Islam di era Rasul. A. Islam periode Rasul. Islam pada masa Rasulullah masih hidup adalah sebaik-baik periode bagi umat Islam jika diibaratkan seperti air yang masih jernih yang belum terkontaminasi oleh apapun. Adanya Rasul di tengah-tengah para sahabat dan umat sangat-sangat berdampak positif bagi mereka. Tidak hanya mereka, bahkan orang kafir di masa itu juga merasakannya. Hal itu terjadi karena Allah telah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibuhum wa anta fihim," yang artinya Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau, Muhammad, berada di sisi mereka. Pada masa ini, problem-problem yang terjadi juga mudah teratasi, karena adanya wahyu yang mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Meskipun segala konflik mudah teratasi tatkala Rasulullah hidup, namun beliau mewanti-wanti kepada para sahabat bahwa setelah beliau wafat, umat Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan. Perpecahan ini bukan hanya umat Islam saja, tetapi umat-umat terdahulu juga mengalaminya. Imam Tirmidzi meriwayatkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina asnataini wa sab'ina firqah wan nasara misla dalik wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Begitu pula umat Nasrani, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis di atas, Rasulullah telah mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah. Hal ini tidak mengherankan sebab pada saat Rasulullah masih hidup, sudah muncul beberapa bibit pemikiran yang menyimpang. Namun, tidak berkembang sebab ada Rasulullah di tengah-tengah mereka yang menjelaskan bahwa pemikiran-pemikiran tersebut itu salah. Adapun bibit-bibit yang sudah ada di zaman Rasulullah. Yang pertama, 1. Pemikiran Jabariyah. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Contohnya, ketika orang kafir diperintahkan infak oleh Allah, mereka tidak mau melakukan perintah itu dengan menjadikan takdir sebagai tameng atas perbuatan buruk mereka. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anud'imu man law yasha Allahu ad'amahu in antum illa fi dhalalim mubin." Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, infaklah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, pemikiran Khawarij. Pemikiran yang bercirikan pengkafiran atau takfir terhadap pelaku dosa besar, menolak arbitrase yang sah, dan cenderung melakukan pemberontakan atau khuruj terhadap pemimpin yang tidak sepaham meskipun ibadah mereka terlihat sangat rajin. Rasulullah juga memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat. Ciri-cirinya adalah A. Golongan mayoritas. B. Golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Golongan yang mengikuti jamaah. Makna jamaah di sini adalah mengikuti ulama dan menjaga kebersamaan dan kolektivitas. Islam periode sahabat. Yang pertama yaitu periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selama kurang lebih 23 tahun, Rasulullah mengajarkan Islam kepada para sahabat
pada tanggal 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi. Kewafatan Rasulullah menyebabkan guncangan hati dan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat. Tatkala mendengar berita kewafatan Rasulullah, sahabat yang paling tegar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran di depan publik dengan sangat lantang. Ayatnya yaitu, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Terjemahnya adalah, dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Setelah kewafatan Rasulullah, satu persatu problem mulai bermunculan. Mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah, murtadnya sebagian suku, munculnya nabi palsu, hingga pembangkangan sebagian suku yang tidak mau membayar zakat. Problem pertama umat Islam adalah terkait khalifah pengganti Rasulullah dalam menjaga agama dan dunia. Untuk menyelesaikan masalah ini, para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Yang awalnya para sahabat tidak satu suara dalam penentuan pengganti Rasulullah, yang akhirnya bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah, satu persatu problem umat Islam mulai diatasi oleh beliau hingga nafas terakhirnya. Yang kedua yaitu periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Setelah sepeninggalan sahabat Umar bin Khattab, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab dengan cara ditikam oleh orang Majusi ketika sholat. Dan dari sinilah masalah demi masalah mulai dihadapi umat Islam. Yang ketiga adalah periode Utsman bin Affan. Kekhalifahan diteruskan oleh sahabat Utsman bin Affan setelah meninggalnya sahabat Umar bin Khattab. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun di akhir beliau menjadi khalifah, masalah mulai berdatangan, di antaranya yaitu banyaknya umat Islam yang bunuh-membunuh yang disebabkan oleh perbedaan cara baca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun terakhirnya beliau disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran sebenarnya sudah ada di masa Abu Bakar dan disempurnakan lagi oleh Utsman bin Affan dengan membuat kebijakan menyeragamkan tulisan Al-Quran yang kita kenal dengan Rasim Utsmani. Kesimpulan perkembangan Islam di masa Rasulullah SAW dan para sahabat merupakan periode paling fundamental dalam sejarah Islam, karena pada masa inilah dasar-dasar ajaran, nilai, dan sistem kehidupan Islam dibangun secara menyeluruh. Dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak hanya berorientasi pada aspek keimanan, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, penguatan ukhuwah, serta penataan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat. Proses perkembangan ini berlangsung secara bertahap dan penuh hikmah, disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Pada fase Mekah, dakwah Islam menghadapi berbagai bentuk penentangan, tekanan, dan penindasan dari kaum Quraisy. Namun, Rasulullah tetap mengedepankan pendekatan persuasif, keteladanan moral, serta penanaman akidah tauhid yang kokoh kepada para pengikutnya. Fase ini menjadi landasan utama pembentukan karakter umat Islam, yang sabar, teguh, dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Memasuki fase Madinah, Islam berkembang secara lebih luas dan terstruktur. Rasulullah berperan sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara yang membangun masyarakat Islam berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, persaudaraan, dan toleransi.
pembentukan Piagam Madinah menjadi bukti nyata keberhasilan Islam dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Selain itu, berbagai institusi sosial dan hukum Islam mulai diterapkan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat melanjutkan perjuangan dakwah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ditandai dengan upaya menjaga kemurnian ajaran Islam, memperkuat persatuan umat, serta memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. Ekspansi wilayah yang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan politik, melainkan sebagai sarana penyebaran ajaran Islam yang membawa nilai keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, perkembangan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi terbentuknya peradaban Islam yang maju dan berpengaruh. Nilai-nilai keteladanan, kepemimpinan, serta semangat dakwah yang diwariskan pada masa tersebut tetap relevan dan menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman hingga saat ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.